Kedua, membenci dengan hati dan mengecam secara lisan kepada seluruh sesembahan kepada selain Allah dan perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Benci. Atau jangankan kepada Allah ya. Sekarang ada warga negara Indonesia. Lahir di Indonesia. Terus diakui oleh negara Indonesia. Setelah dia memiliki skill, kemampuan, dia pindah mengabdi kepada negara lain. Kalau dia TNI, desertir ya namanya. Gimana, ada sanksi bagi orang yang seperti itu? Adalah. Kita juga mendengar ada warga Indonesia pindah negara dengan mengabdi kepada negara lain. Benci itu, nggak suka. Ini orang nggak tahu diri. Baru kepada sesama makhluk. Bayangkan kalau kepada Allah, dia diciptakan oleh Allah, diberi banyak kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dijamin rezekinya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi beragam yang mereka butuhkan selama hidup. Pas menyembah kepada selain Allah. Dikasih sebelum nggak tuh orang? Nyebelin, bingit, pakai bingit. Layak dibenci? Layak dibenci. Benci perbuatannya, benci orang, benci apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla yang kita sebut dengan tagut tersebut. Maka Allah benci kepada mereka, maka wajib kita pun membenci. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kita sebagai manusia yang punya rasa nggak bisa dipisahkan dari cinta dan benci. Tapi supaya cinta dan benci ini bernilai ibadah, landasi karena Allah. Maksud cinta karena Allah adalah mencintai orang, waktu, tempat, amalan atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita cintai, cintai. Contohnya apa? Kalau orang, para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat nabi, sesama muslim diperintahkan untuk kita cintai. Orang tua, anak, saudara wajib kita cintai. Kedua, amal-amal yang wajib kita cintai. Semua ibadah dan amal soleh yang Allah perintahkan wajib kita cintai, wajib kita mencintai. Salat, saum, pengajian dan seterusnya. Ketiga, tempat. Wajib kita mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Yang jelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua masjid tempat-tempat ibadah. Kelimanya, waktu. Ada waktu yang wajib kita cintai, itu waktu-waktu yang utama. Seperti Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Demikian juga benci. Benci karena Allah adalah membenci sesuatu atau orang atau perbuatan yang Allah benci. Seperti orang-orang kafir, orang-orang durhaka, oleh Allah dilaknat, oleh Allah dibenci. Ghadiballahu alaihim, Allah membenci mereka. Wala'anahum, Allah melaknat mereka. Allah membenci mereka, kita juga wajib benci. Jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci. Berarti bukan karena Allah kebencian kita atau kecintaan kita, ya. Terus wajib membenci semua amalan yang Allah benci. Semua amalan yang Allah larang, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Maksiatnya juga beragam, seperti maling, seperti mabuk, judi, zina, riba. Itu semua Allah larang, itu Allah semua benci. Wajib kita membenci semua amalan tadi.
Juga termasuk wajib membenci tempat-tempat yang Allah benci. Tempat apa? Ya semua tempat kemaksiatan. Di sana orang berbuat dosa, berbuat maksiat, wajib kita benci, nggak boleh kita datangi. Tempat judi, tempat prostitusi, tempat mabuk dan yang sejenisnya itu dibenci. Wajib juga kita membenci. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Salah satu yang wajib kita benci adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Semua perbuatan menyembah kepada selain Allah, semua orang atau jin yang menyembah kepada selain Allah wajib kita benci karena mereka semua pun dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah terangkan di antara dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa baikumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada contoh bagi kalian, contoh yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan orang-orang beriman itu berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini contoh sikap yang tegas dari Ibrahim dan pengikutnya kepada perbuatan syirik dan kufur. Coba lihat lagi Al-Quran surah Asy-Syu'ara mulai 69 sampai 73. Allah menyatakan, "Watslu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman." Kata Allah, bacakan olehmu kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya itu tukang bikin patung-patung yang disembah. Anaknya Nabi, pemberantas patung dan sembahan lain selain Allah. Diberantas, dihancurkan, bapaknya tukang bikin patung, bertolak belakang antara ayah dengan anak. Kata Nabi Ibrahim, "Ma ta'budun, apa sih yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Na'budu asnaman." Kami beribadah kepada patung-patung. Fanadhallu laha akifin. Kemudian mereka itu menyatakan bahwa kami ibadah berdiri di hadapan patung-patung ini dalam rangka menyembah. Maka kata Nabi Ibrahim, "Hal yasma'unakum id tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Apakah patung-patung yang kalian sembah itu mendengar ucapan kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Apakah patung-patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian atau memberi madarat? Mereka sendiri nggak bisa jawab. Kalau dijawab, iya ada manfaat. Mana tunjukkan manfaatnya? Nggak bisa tunjukkan.
Jangankan memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat untuk diri si patung itu sendiri nggak bisa, atau menolak madarat dari dirinya aja nggak bisa. Coba patung lagi diam kita getok kepalanya, bisa nangis, bisa membalas? Tidak, ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan mereka, apa mereka bisa menghindar? Bisa melawan? Kan tidak, hancur. Jangankan itu, kata Allah Azza wa Jalla, apabila si patung lagi begini, disimpan kue tah yang maneh. Ini untuk kamu. Apa dia bisa menggerakkan dan memakannya? Tidak. Datang lalat ngeong trep, hingga di makanannya diambil sama lalat. Bisa mempertahankannya? Tidak. Tidak bisa menolak madarat dari dirinya sendiri, nggak bisa memberi manfaat. Kenapa kalian sembah? Dan inilah sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada mereka, tegas, tanpa kenal takut dengan risiko nyawa. Apakah sikap Nabi Ibrahim dibiarkan oleh musuh-musuhnya? Enggak. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dihukum. Apa hukumannya? Dibakar. Apinya nyala tidak? Nyala. Nyala lah, masa enggak nyala. Tapi Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kenapa? Api makhluk Allah. Tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Api taat. Api juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya api yang karakter asalnya panas membakar berubah atas perintah Allah yang menciptakannya menjadi dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Sehingga ketika api padam, Nabi Ibrahim ngahod-hod. Apa ngahod-hod? Menggigil kedinginan karena api menjadi dingin baginya. Jangan disiapkan minum, jangan ngeganggu, biarkan. Saya nggak haus, nggak akan minum selama ngaji. Karena itulah maka Nabi Ibrahim memperoleh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah beberapa sikap atau cara orang yang bertauhid kufur kepada taghut.